salasatul asya'a an-niyatul wa ijlatul najis in kanat badanahu wa niyatul gusli wajibah kama fi wudu'i li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa balu niyat awalul juz maksul minal badan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menjelaskan ya perkara yang diwajibkan mandi, ya wajib mandi, bukan perkara wajib mandi. Wajib mandi ada 3. Wajib mandi ada 3. Paham dikata mandi? Kalau dikata mandi, bukan mandi tiap hari, bukan mandi besar. Mandi wajib mandi ada 3. Yang pertama an-niyat. Yang kedua ijalatun najasati, ya bersihin najis. In kanat alal badan, yang nempel di badan. Wa niyatul gusli wajibatun, niat mandi wajib, niatnya mandi wajib. Kama fi wudu, seperti niat dalam wudu li umumi, ya, sesuai dengan hadis yang masyhur, ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat, amal itu harus dilakukan dengan niat. Di mana mahalnya niat mandi? Tempatnya wa mahalu niat awwalu juz maksulin minal badan. Awalnya niat mandi besar, juz awalnya niat ketika air jatuh ke badan, bukan di pale, badan dulu gitu. Sebelum inti niat, apa yang kerjakan niat? Sebelum niat bersihin dulu, wajib bersihin dulu, makanya bersihin dulu badan kita tuh, tani yang kotornya ada cat, ya kan, apa badan bau. Makanya bagusnya mandi wajib, mandi biasa dulu. Bagusnya mandi wajib, inti mandi biasa dulu. Nanti mandi biasa, dengan yang mandi biasa aja. Mandi biasa, mandi biasa aja. Para guru bersih semua, udah bersih. Baru yang kedua. Ya, inti niat mandi wajib. Artinya apa? Kalau ente ujuk-ujuk tahu mandi wajib, ente nggak lihat nih, nggak perhatiin, gua ada cat nih kaki gue ini. Paham? Atau rambut, ya? Dia rambut ente nggak pulang langsung pakai sampo, bercampur. Ini mandi, makanya mandi wajib tuh, wajib nggak langsung sampoan tuh, mandi langsung sampoan, nggak sah. Air yang tohir bercampur dengan sampo nggak sah. Makanya bagusnya niat mandi besar itu mandi biasa dulu. Mandi biasa udah semuanya, udah semuanya udah rapi, udah sampoan, udah bersih, udah gak ada sampo sama sekali tuh. Sabun udah gak ada sabun sama sekali. Baru niat kedua, jatuhin air. Niat mandi salah kata kita sebelum sholat wajib, sholat sunnah. Jadi, paham gak? Kan enak begitu. Iya, jadi sebelum mandi biasa dulu. Biasa, terapi mandi wajib. Nanti mau sabunan lagi gak apa-apa, mau sampoan lagi gak apa-apa. Gitu kan? Kenapa? Awalnya udah sampoan. Ya, kecuali mayit yang kemarin tuh, mayit udah dimandiin. Mandiin tuh mayit, dipakai, gila kan? Dia mau BO nggak kuat, udah mayitnya gue pakai dah. Iya kak, dia mau BO udah nggak kuat, mayit dipakai, nggak wajib mandi mayit, gitu ya? Karena awalnya udah mandi, gitu ya? Nggak wajib mandi, nggak wajib mandi lagi, karena awalnya udah mandi. Yang wajib mandi yang pakai, gitu ya? Yang wajib mandi kemarin tuh, gitu kan? Bukan kemarin sih, udah minggu yang lalu gitu ya. Gitu ya, bagus.
Ya niatnya yang bagus mandi biasa dulu, habis itu mandi wajib. Ayan wiya junubun robul janabati. Niatnya bagi orang yang junub menghilangkan daripada janah aurab bil hadasil akbar, atau mandi menghadas besar anjamil badani pada keseluruhan badan. Ingat itu. Ya, ingat. Niat itu di hati. Wa talabut biha as-sunnah. Ucapan itu kan kita di kamar mandi. Niat itu sekali lagi tasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi wa mahaluha bi qalbin. Tasdu syai' menyengaja sesuatu, muqtaronan yang dibarangkan bi fi'lihi dengan kerjaan. Wa mahaluha bi qalbin bi qalbin awal juz minal maksul ya minal badani, awal juz ketika membasuh daripada niat saya mandi menggunakan hadas besar pada seluruhan badan semata-mata karena Allah. Sampai nih air. Seperti kita niat sholat. Allahu Akbar. Orang kan sholat keren. Allahu Akbar. Wah, niatnya di mana? Allahu Akbar. Allah teman lo. Ini belajar, makanya belajar. Syariat dulu. Gitu ya? Nah, ada lagi. Coba lagi. Ya. Wallahu ta'ala ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil ya. Arti secara makna ya dalam kitab Ihya nih, arti secara makna ya ayuhan nas, manusia, qad ja'akum, sungguh sudah kuutus ya utusanku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau'izatun, dia membawa nasihat, min rabbikum, dari aku, wasifaun, membawa obat 5 penyakit fi sudur, dalam hati kita, wahudan, petunjuk, warahmatun, kasih sayang, lil mukminin, bagi orang mukminin. Makna secara arti, tapi diperhatikan dengan atu-atu. Apa itu mau'izah? Makanya pada syariat nih, nggak tahu toriko aja. Apa itu mau'izatun? Isyaratun ila tatakhirul jawahir khalqi amma layan bagi wahwa syariat. Apa itu mau'izah? Ya, suatu petunjuk, tanda, isyarah, keterangan ila tatakhirul jawahir, untuk membersihkan anggota jawahir ya ke seluruh badan, amma layan bagi, yang tidak diketahui wahwa syariat. Ini syariat dulu. Ini makanya pikir syariat. Nggak tahu-tahu lu sholat, nggak tahu-tahu puasa, gitu kan? Itu sholat teh toriko, biar paham ini. Sholat itu toriko. Sebelum sholat ada syariat, paham nggak? Gitu kan? Sholat itu toriko. Sebelum sholat ada syariatnya. Syariatnya sholat gimana? Bersih dulu. Oh, ini najis nih. Ini baju ada najis nih. Makanya di keterangan ini nih, kita bangun. Keterangan ini, keterangan kita lahir bangun, tahu tuh ada mani. Wajib mandi kita. Baju kita ada mani. Wajib mandi. Mandi besar maksudnya. Mandi besar. Ini ya. Ingat, sholat itu toriko, jalan menuju Allah. Gitu. Dia nggak akan bisa sampai toriko tanpa syariat. Lihat dulu tuh pakaiannya bau gak? Apabila dia bau, dia tidur pakai bantal, jatuh di sini nih ilernya, berarti najis. Kenapa ya? Iler yang keluar daripada perut. Ini hal kecil nih. Gitu ya? Gitu. Kalau dia tidur kayak bantal, nggak najis, walaupun bau. Nggak najis, walaupun mulutnya bau, nggak najis, karena keluar dari mulut. Makanya nanti kalau tidur kayak bantal nih, pakai bantal ada obat nih. Ini obat buat ngancurin ginjal segalanya. Ginjal tuh, batu ginjal, kencing tuh, yang kencing pada sakit, kan kencing sakit tuh. Kalau kencing sakit, ada batu-batu. Habis bangun tidur aja, asal tidurnya pakai bantal ya. Bangun tidur jangan gosok gigi. Ini obat nih, langsung itu minum. Minumnya jongkok. Langsung minum.
jangan gosok gigi. Ini semua jadi obat. Kelar itu baru ini gosok gigi nggak apa-apa dah. Itu jadi obat semuanya. Minum air putih. Tapi air putihnya hangat lagi. Kenapa? Digong tuh obat. Digong tuh. Oh, digong obat. Orang dulu bilang bisul itu punya bisulnya. Obatnya dari mana obat bisul? Biar gampang kempes. Upil basi. Pakai upil basi. Upil basi bangun tidur. Nggak sembuh juga tuh kayak upil basi. Pakai teh basi. Ya, pasti sembuh. Ya, pasti sembuh. Buru-buru udah obatin. Kalau orang dulu bilang kok sakit mate nggak sembuh-sembuh. Pakai apaan? Kencing basi. Kencing basi. Tuh, ya kan? Kita basi-basi. Pakai kencing basi nggak sembuh. Kencing basi. Sembuh langsung. Yang basi-basi sembuh. Tuh. Sakit nggak sembuh-sembuh. Makan nasi basi. Allah kali subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu ya. Itu jadi mesti ngerti mana itu syariat, mana itu tariqah, mana itu hakikah, ngerti dulu. Tapi mau hijau namanya rasanya udah tahu tuh. Kalau minum itu jangan bilang gigi, itu obat tuh. Jadi obat, minum jongkok. Jangan minum diri. Itu, ini bukan kerbau, ini bukan kambing, ini bukan kuda, itu bukan hayawan, segalanya. Bedakan. Ya, beda ya, hayawan mesti minum diri. Jadi kalau jongkok malah gak sehat. Kita mesti jongkok. Kenapa? Kaki kita dua. Gitu. Rata-rata yang kaki 4 minum diri. Kalau inti minum diri juga, nggak ada beda, nggak dibeda inti. Tuh, ame kirdun, ya kan? Kirdun. Baru kirdun. Bedain. Gitu. Kayak kirdun, gitu kan? Kirdun. Siapa itu kirdun? Temannya Patur. Yang lagi tidur. Jangan mau pernah ditipu dengan sekolah. Nanti jadi OSIS segalanya. Jangan pernah bertipu ketika dia membuat sakit jiwa kita. Haram hukumnya. Ulang-ulang. Itu sudah bayaran sekolah. Itu jangan pernah tipu. Begini kegiatan itu. Ya, kecuali dibayar. Ketika ke sekolah, biar paham ya. Ke sekolah buatin kita jadi OSIS, bayar tuh nak. Gitu ya. Hargain dia. Kenapa? Yang menyongsong sekolah ini. Jangan, hati-hati. Itu. Tuh, makanya orang yang punya ilmu, harganya mahal. Itu. Ente kerja, nggak mungkin ente bekerja masuk jam 8, pulang jam 5. Dan jam masuk lagi, hitungannya lembur. Dapat lagi gak? Gaji. Gitu. Tuh, jadi kita harus saklek ketika punya ilmu, harus saklek, nggak sembarangan. Akhirnya apa nanti? Ngantuk yang terjadi. Istirahat kita hancur. Akhirnya umur kita nggak panjang. Paham? Ketika orang tuh hidupnya di porsil, dari pagi umurnya nggak panjang, dia nggak nikmatin dunianya. Muda-muda dia meninggal. Ya paham tuh. Nanti jangan sok pagi, siang, malam kerja. Dapat dunia ente, tinggalin dunia ente. Paham? Ada waktunya. Kenapa? Badan punya hak. Waktu capek, wajib dia tidur. Waktu ngantuk, tidur. Ada haknya. Ente nggak kasih haknya, haram hukumnya. Paham? Tuh, ada haknya. Nggak boleh tuh kerja, udah kerjanya botol, nggak pulang-pulang. Kan? Pada saat itu Allah seksa. Ini apa yang dibilang diberasakan nikmati Allah Ta'ala, yang dia bilang bersyukur dengan nikmati Allah Ta'ala, salah. Paham ini? Ini harus bagi, jangan terlalu diporsi. Kalau bahasa guru aneh, ya kata guru aneh, jangan ngoyo. Itu jangan ngoyo. Ya, nggak mungkin kerja kita seminggu kerja mulu, pasti ada libur. Ada libur nih. Kerja nggak libur-libur. Kerja nggak libur-libur, kaya lo. Gila, nggak kasih jauh libur-libur, kaya gitu aja udah. Paham nggak ini?
Harusnya kan dia nggak libur-libur nikah. Kaya. Itu kan imbangin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu imbangin dunia akhirat, imbangin biar balance. Waktu istirahat kita istirahat. Waktu ada panggilan kita datang. Ya, baik panggilan bos, baik panggilan Allah Ta'ala dan panggilan kita masuk kerja. Datang itu aja udah. Ngaji panggilan Allah Ta'ala. Ini syariat tuh. Jadi dikatakan syariat apa? Isyaratul latadil jawahir khalqi ammalayan bagi wa syariat. Syariat itu suatu tanda keterangan ya menyucikan anggota tubuh daripada perkara yang dia nggak tahu. Itu namanya syariat. Tadi sebelum mandi besar ini kan mandi besar nih. Kita bersihin dulu tuh. Bersihin dulu. Sebelum niat kita bersihin dulu. Bersihin dulu. Ya, bersihin dulu. Lihat nih sejarah kita nih. Atau kamar mandi nih. Ini air cuma seember lagi nih. Air buat mandi besar cuma seember. Kita cium dulu. Bisa gak air seember buat mandi besar? Bisa. Dicium dulu nih air nih. Bau kagak nih? Takut adek tikus kencing. Ini kan? Itu cium dulu. Tuh, air pelalon ya juga pelalon. Ini kan? Tuh. Takut ke pelalonnya tuh nggak sambung semua ke air tuh airnya tuh bawahnya nyampur deket sama sepi tank. Airnya dekat sama sepi tank kan, wah ribut aja. bukan mau kaporit gitu karena dari sampingnya sepi tank bahan Allah gitu kan. Jadi musik hati-hati banget. Itu namanya syariat. Kamar mandi inti pakai sendal. Barangan nih kagak sendal. Pakai sendal ya kamar mandi ya. Pakai sendal kamar mandi. Tempatnya penyakit tuh kamar mandi, pakai sendal. Pakai sendal kamar mandi. Kan masuk dari bawah tuh penyakit. KT bersih tuh kamar mandi pakai sendal. Takut dikit. Sering sikatin kamar mandi. Jangan lupa masuk kamar mandi doa. Keluar mandi kamar mandi doa. Itu saking takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamar mandi minta jauhin tuh Rasulullah ngajarin tempatnya dia. Iya. Kayaknya kalau inti punya pintu kamar mandi yang bisa ketutup tuh tutup dah. Habis masuk kamar mandi tutup lagi. Itu. Kenapa? Aura jeleknya keluar. Wah, kalau aneh kan gimana nggak ketutup? Ya kan? Sendiri. Guru inti. Ya kan? Terlalu kaya. Sampai pintunya nggak bisa ditutup. Allah karim juga Allah. Emang nggak bisa ditutup. Ada tutup, buka lagi. Itu kan? Benar-benar jadi milik ya kan? Bangun ntar kan? Milik di depan ya kan? Balik depan nggak begitu, ya kan ya? Allah karim subhanallah, berkat daripada ngaji semuanya ijabah. Amin Allahumma amin. Itu jadi tutup untuk pintu kamar mandi tutup, auranya keluar. Jadi hawa rumah nggak enak, pintu kamar mandi kebuka. Tutup. Pelan-pelan jadi nggak berukin kamar mandi loh. Takut dia lagi naik senderan di pintunya. Masih ya bismillah. Deket nangis. Saya dipet tuh sama dia tuh. Tak lihat tidur gue injek deh. Tahu empuk aneh jatuh di kamar mandi almarhumah, jatuh di kamar mandi, jatuhnya di bawah, birunya di belakang, meninggal 3 bulan. Kamar mandi kalau dijatuh udah dah, kamar orang jatuh kamar mandi udah tidur dah. Apa dah tidur? Mati kaki hidup kagak dah. Wah kamar mandi serem, mati hati nih kamar mandi ini. Masuk jangan kaji, masuk kamar mandi kaki kanan kaki kiri. Masuk kaki kiri. Ya, kaki kiri kita masuk dijangin. Ya kan? Itu. Jantung kita sehat. Keluar kaki kanan, paru-paru kita bersih. Ya, makanya Anda rokok enggak batuk-batuk. Tapi jangan salah. Tuh, mati. Mati pasti, ya kan? Mati pasti kenapa? Apapun yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasti ada hikmahnya. Ya kan? Utama untuk mendekat kepada Allah, yang kedua untuk kesehatan.
Kesehatan nggak sembarangan. Ente keluar kaki kanan kanan, kaki kanan. Kalau ente keluar kaki tangan kanan sih bukan orang namanya. Monyet. Ini keluar kaki tangan kanan. Ya, itu monyet bukan orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu ya. Keluar masuk kaki kiri. Tuh, jantung kita sehat. Makanya orang banyak mati di kamar mandi jatuh. Kenapa? Masuk ke kaki kanan. Masuk kaki kiri, jantungnya sehat. Keluar kaki kanan, paru-parunya bersih. Ini, tuh, tanya aja dokter. Tosak jauh-jauh tanya dokter. Di mana nggak dalam ada dokter? Pak Jono. Tanya aja, gitu. Itu sehat, itu kesehatan. Belajar, gitu. Latihan kalau kita salah istighfar. Itu salah satu sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya tadi isyarah. Isyarah apa? Mana Quran mau izah itu isyarah tinggal dari jawaril khalqi amalian bagi wa syariat. Terus yang kedua, habis mau izah sipa. Apa itu sipa? Ila tatakhuril arwahi anil aqaidil fasidati wa akhlaqil jamimah wa huwa tariqah. Ini. Apa itu sipa? Ya. Isyarah keterangan ila zuhuril haq, untuk menjelaskan yang hak. Salah sifat atas. Ila tatur arwah, membersihkan hati. Anil aqaidil fasidat, daripada akidah yang jelek. Wa akhlaqul jamimah, daripada akhlak yang tercela. Wa huwa thariqah, itu dinamakan thariqah. Mana thariqah? Salat, ngaji Quran, thariqah. Asal syariatnya benar tadi. Oh, sebelum kita sholat nih, apa yang kita lakukan nih? Berwudu, istinja kita gimana? Sekali lagi nih, banyak orang istinja kencing diri, kencing jongkok. Habis jongkok tarik nafas, daham, diperet lagi. Tuh, diperet tuh, terongnya diperet terong. Diperet lagi, diri pun diperet. Ini ya. Habis itu lihat tuh sarung kita, pakaian kita, tempat sujud. Makanya banyak orang tuh meninggal di masjid atau di musola. Ya kan? Bersihin dulu tuh. Wangi, belum tentu wangi, atau ada penyakit. Ada penyakit menular yang mematikan. Pas sujud tetap nggak bangun lagi. Ini pas sujud, bekas orang sujud kena penyakit HIV. Tahu HIV? Hip hop. Ya. lagu DJ. Begitu dah, ya kan? Itu, bukan itu. Jangan sembarangan aja sujud. Udah pelan-pelan tuh, tahu-tahu cepat tuh. Makanya doa dulu tuh sebelum sholat, biar nggak was-was nih, diajar nih memang Ghazali, ya. Yang mana semua daripada Nabi Muhammad SAW. Sebelum inti niat, baca tuh surat An-Nas. Rabbinas, Malikinas, Ilahinas. Mohon Allah Ta'ala lah. Baru baca niat pelan-pelan. Niat ya, niat sholat. Niat itu dibuat niat usolli pada maghrib bisa sarakatil mustaqim lefaroli Ta'ala. Itu talaput biha nggak besah ngahsain. Niatnya lagi takbir Allah sajaku. Sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, semata-mata kewajibanku padamu ya Allah. Bar. Ya kan? Seperti mandi, niat saya menghilangkan hati saya, kita ngomong nawaitul ghusla ghafir hadasy akbar min jamil badani faradhiyatan. Niat saya mandi menghadapkan hadas besar semata-mata karena Allah. Udah jatuh airnya. Nah, ini yang hal kecil begini banyak orang kurang paham, betul Abi? Ya betul. Banyak orang kurang paham. Hal kecil. Itu udah thariqah aja. Itu mana inti? Mau maulid, mau ratipan, mau baca sintuduror, mau baca burdah. Bukan nggak benar, itu thariqah, ingat. Tanpa syariat, yang ada sekedar kebanggaan. Kayaknya inti jangan ngaji, bilang saya lagi ngaji, jangan demen ramenya, jangan nyari temen.
Ya, ame jangan nyuruh guru. Kau pengen minta me guru itu baca burdah. Jangan. Itu dah hina guru namanya. Paham nggak? Itu, minta baca, jangan. Ketika inti bilang akan nyuruh guru, ya itu dinyatin guru seakan-akan ya orang tadi yang nyuruh yang minta jadi murid tadi udah tahu takaran bu. Subhanallah, kan Allahu Akbar tuh murid. Ya, makanya kalau di pondok pesantren ini ditulis tuh di masjid tuh. Kalau bahasa Indonesianya, jangan baca kitab kalau belum pangkatnya. Jangan baca kitab kalau belum tingkatannya. Kita pun udah tingkatannya. Kenapa? Ini yang ngarang profesor semuanya. Al-Ustadz profesor. Ya, bukan ustadz yang tahlil yang jadi imam-imam masjid, bukan ustadz ya. Makanya orang-orang Betawi dulu keren tuh, guru-guru Betawi dulu. Guru Mukni lagi, guru Marzuki, guru-guru semua panggil guru. Guru Amin pasar Minggu. Ya, guru semua. Nggak ada ustadz guru. Itu sifat tawaduknya. Itu. Atau guru Khalil dibilang Syekhuna. Kan Syekhuna bahasa Arab guru kan namanya. Guru. Khalil Bangkalan, ya guru. Ini ya, itu yang benar-benar yang ustadz tuh profesor. Ustadz tuh profesor gitu. Jangan main-mainnya, jangan buat bener, jangan buat panggil ustadz tuh jangan, itu profesor. Paham? Terus tadi itu namanya tuh ya kan sifat itu ila tasir arwah anil akil dan fasid wa akhlaqil jamimah. Ya, membersihkan ruh hati kita daripada akidah yang jelek. Kan ada tuh orang tuh bilang tuh, ada itu presenter TV tuh bilang, presenter ngomong, aneh nggak sholat Jumat 43 tahun, aneh kaya raya. Paham itu? Nggak sholat Jumat 43 tahun kaya raya. Takutnya nih orang nih, ketika dia torikoh langsung tanpa syariat, itu nggak bos. Kalau begitu, nggak sholat dah Jumat. Ini tuh saat sholat Jumat 43 tahun, 7 kali Jumat nggak sholat kaya itu. Tapi berpaling kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah benci. Emang Allah suruh dia tuh? Setan, iblis, lo bikin kaya dia. Allah suruh. Paham? Ingat, kita hidup di dunia. Ingat itu mesti ingat nih. Kita hidup di dunia yang dikeluarkan dari rahim emak kita nggak disuruh kaya sama Allah Taala. Apa kata Allah Taala? Inna khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Nggak Allah jadikan jin dan manusia kecuali bakti padaku. Wa may yattaqillah wa yaj'alu makhrajan. Allah bilang, lu takwa, aku berikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan aku berikan rezeki yang datang nggak disangka-sangka. Wa may yatawakkal fa huwal hasbuh. Dan setelah itu kau pasrah kepadaku, kucukupkan semuanya. Paham? Itu niat kerja untuk ibadah, nggak disuruh kaya. Walaupun kaya, kita nggak kaya. Paham? Kita bakal tinggalin. Ana goniun wa antum bogorok. Kata Allah, saya yang paling kaya, engkau miskin semuanya. Nggak ada yang kaya. Maka ini dikatakan jangan sampai akidah kita rusak. Aqidatul fasidah wa akhlaqul jamimah. Orang kalau udah akidahnya rusak, akhlaknya zamimah. Akhlaknya tercela jelek. Paham gitu? Itu nggak disuruh kaya milik Allah. Ingat, kaya milik Allah. Paham itu? Ya, kita nggak disuruh sukses milik Allah. Paham nggak? Itu jangan nyesel nanti punya kaya sekarang pengen kaya, harta itu banyak. Ya Allah Ta'ala, inti kuat gak nanti hisap? Entah kan perhitungkan tuh. Ya, tak usah harta benda inti dah, segala ini. Atau baju yang inti punya, atau satu baju yang kita punya, ini hisapnya lama banget. Satu baju yang kita punya, tuh hisapnya perhitungannya lama banget. Paham? Itu perhitungannya lama banget. Makanya kata Rasulullah, boleh kita kaya, tapi khairinas anfa'uhum linnas. Bagaimana buat kemanfaatan untuk sesama manusia.
Bagaimana nih manusia nih, nggak ada yang susah semuanya, nggak ada yang korup, ya, nggak ada yang korupsi. Gaji pejabat dinaikin, yang harus dinaikin apa? Bukan gaji pejabat dinaikin, ya, rakyat dipikirin. Kenapa? Karena presiden dan pejabat semuanya yang mimpin rakyat, itu yang tertinggi, ya, di apa? Di negara apa? Di Indonesia apa di negara yang sangat tertinggi gitu, martabat tertinggi cuma satu, rakyat. Makanya jangan suka macam-macam sama rakyat, karena semua terpilih daripada rakyat. Jangan suka menindas rakyat, karena semua terpilih daripada rakyat. Rakyat. Ya kan? Itu artinya dia mau ke kayak apapun mobil segalanya, bilang dia mobil lewat angkang rakyat, hargain rakyat. Semua terpilih daripada rakyat. Makanya rakyat tuh banyak yang dia kecewa ketika dipilih, ya, dia ingkar janji. Gitu, banyak kecewa. Ya, semua akan jatuh dengan rakyat. Kalau rakyat Indonesia nggak ada yang pada marah-marahan, marah-marahan. Ya, masalah gini gitu bersatu. Semua bersatu. Ya, untuk apa ya bersatu rakyat Indonesia? Biar wujud keadilan. Ya kan masih 17 Agustus. Biar wujud keadilan. Biar nyata. Yang di Pancasila itu biar nyata. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh. Seluruh rakyat Indonesia biar ada keadilan gitu. Dari mana itu semua terbentuk? Ya kan? Ngaji udah, ngobrol sama orang-orang baik, jangan narkoba, jangan mabok, jangan begal, segalanya. Ya, akur sesama RT, akur sama RW, akur orang kampung, biar tidak ada yang rusak. Akur. Jauhin perbuatan yang kurang baik. Ya. Tuh, biar apa ya tadi? Biar selamat akidah kita, biar kita tidak berbuat akhlak yang jamimah, akhlak yang tercela. Tuh, bersatu. Ini tuh tadi tuh. Ya, itu namanya tadi apaan? Torikoh. Gitu ya. Habis torikoh apa? Tadi habis torikoh, sifat. Apa itu sifat? Sifat. Bukan sifat, hudan. Ya. Apa itu hudan? Saya bertunjuk hudan ila zuhuril haq fi kulli bisiddiqin wa huwal haqiqat. Apa itu hudan tadi itu? Dalam firman Allah, ya hanna seperti aku mau'izatun wa rabbikum wa sifan lima fi sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Apa mana hudan? Hudan ila zuhuril haq. Menjelaskan yang hak fi qulubis siddiqin, dalam hati kita yang penuh dengan kejujuran. Wa huwal haqiqat. Ketika dia tahu, oh syariatnya begini, oh torikahnya begini, baru kenal hakikat. Ya begini nikmat. Nggak bisa kita cinta Nabi, nggak bisa kita cinta Allah Ta'ala tanpa syariat. Makanya kata Imam Ghazali radhiyallahu an, amin. Torikoh bila syariat batilun. Sholat, baca sholawat, apapun yang terbuat bentuk kebaikan pada Allah Ta'ala dan Nabi-Nya tanpa syariat, itu kesesatan yang nyata. Nyata gak? Ada orang, wah, gue baca salawat tiap hari, gue lihat di YouTube, gue lihat di TikTok, sehari 5.000, dibaca 5.000. Katanya baca 5.000 kaya, dibaca. Nggak kaya dia. Kaya. Kenapa? Syariatnya kagak ada. Bagaimana syariatnya? Suruh baca salawat gimana? Jangan tinggalin apa? Siapa ya Rasulullah SAW? Dan tahu Rasulullah orang yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyampaikan mau itu nasihat, pandangan. Ya, yang pertama sholat 5 waktu. Sholat gak 5 waktu? Dan bagaimana ya sholatnya? Ya, tahu gak Fatihah? Ya, kemarin ada tamu kemarin. Tamu aneh kemarin. Malam apa itu ya? Malam Senin ya, Senin sih ya. Ane ada puasa saat, Ane ada sholat aneh, ya, tak tinggal lah.
di masjid lagi Ustaz. Itu zakat, sedekah. Bentar dulu Bu. Dulu. Itu. Ibu ada setrum gak? Dia bilang. Setrum mana Ustaz? Setrum tuh guru. Nggak bisa kita ujuk-ujuk. Tahu-tahu kita menghadap Allah Ta'ala tanpa ada yang ngasih tahu nih. Ya, ada guru. Nih guru mesti pasti nih belajarnya. Dia belajar sama siapa? Bukan YouTube. Oke YouTube. Gak apa-apa YouTube. Tapi itu guru yang ibu tahu, yang ibu belajar sama itu guru. Paham? Oke TikTok. Tapi TikTok ini yang guru ibu tadi lihat, yang ibu belajar sama dia. Karena kenapa? Setrum. Ada setrumnya nih. Rasa di gurunya. Nggak bisa langsung. Nabi Muhammad yang langsung Allah Ta'ala, malaikat Sayyidina malaikat Jibril alaihi. Oh, ada gurunya. Ada ngajarin guru. Itu, tahu gurunya nih buat cara sholat begini nih. Begini nih. Ya. Gimana sholat? Ibu kan perempuan. Sehat. Ya, ada darah haid, ada istihadah, ada darah nifas, ada darah wiladah. Itu kan? Itu. Darah haid ya nggak sholat, tapi istihadah boleh sholat. Itu istihadah. Kenapa? Darah haid, darah penyakit. Kadang perempuan sendiri nggak tahu apa istihadah. Dibilang istihadah darah penyakit. Istihadah darah kotor. Itu istihadah darah kotor. Habis haid tuh, kelar haid, mandi bersih, mandi dia. Udah masuk 15 hari lewat dah gitu. Mandi, nggak lama dikeluar lagi tuh darah. Itu bukan darah haid namanya. Tapi darah istihadah. Wajib dia sholat. Bagaimana cara sholatnya? Bersihin dulu. Bersihin kemaluannya, pakai pampers. Pampers. Pakai apa namanya itu? Softtek. Pakai softtek. Habis itu wudu, dia mau sholat lagi, wudu lagi, bersihin lagi. Jadi wudunya untuk satu kali sholatan. Itu kadang orang kurang paham. Ya, makanya ketika dia seorang tadi bicara ilmu, udah nggak pikirin dunia. Orang kalau ilmu lupa dunia. Ini ingat, jadi tuh penting itu. Jadi hakikat, apa hakikat? Al-huda ila jurul haq fi qulubis sidikin, ya. Menjelaskan yang hak ya pada hati kita yang penuh dengan kejujuran. Tahu tadi itu hakikat, jadi ya, syariatnya begini, thariqahnya begini, yang terakhir apa yang tadi? Warahmat ila bulugil kamali wal israqi hatta yukmalu ghairihi wa yukbidu alaihi wa huwa nubuwah wal hilafah. Yang terakhir apa itu rahmat? Udah sampai ila bulugil kamal, sampai pada yang sempurna, wa israq hingga terang benderang, hatta yukilu ghairi wa tubaidu alaih, sehingga bisa menerangi semuanya. Apa yang menerangi semuanya? Wah, orang akan bertanya sama dia tuh. Jadi apa? Jadi rujukan, bertanya dia kelihatan. Oh ya Allah, benar yang ngaji. Nikmat. Baru kita biasa merasakan nikmatnya sholat, paham? Ya. Kita nggak akan cerita tuh, nanti makan durian ini, dia makan durian montong enak. Ya, itu makannya kemarin. Itu cerita nih temen. Ya, itu atau cerita, inti nggak bakal cerita dah. Dia nggak bakal cerita, karena enak. Paham? Sama juga ketika seseorang tadi, ketika dia merasakan nikmatnya sholat, tuh orang nggak bisa cerita. Nggak bisa cerita. Wah, nikmat banget. Wah, besok mau beli lagi ya, ngerasain lagi ya. Ada di lupa, habis lupa lu di sholat bukan sebelum sholat wajib di sholat sunnah, sebelum wajib di sholat sunnah, habis sholat wajib di sholat sunnah. Lu kerjaan kenapa? Ngerasain manis, pahamin? Ya, makanya yang dikatakan tadi orang tadi itu tadi yang dapat rahmat an-nubuwah wal khilafah. Oh, udah merasakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada tuh sifat nubuwah wal khilafah yang dikatakan al ulama warasatul anbi. Tuh
Oh, nikmat. Ya, akhirnya apa? Kesendirian dia itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Oh, paham ini. Ya, kesendirian dia tadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Udah, makan enak buah durian. Ini lebih daripada buah durian. Subhanallah, dia belajar nikmat Allah. Sampai dilupa. Sampai kakinya hatta tawaromat. Kalau Rasul kan kakinya hatta tawaromat. Ya kan? Kalau kita bukan kakinya. Jakarnya hatta tawaromat. Ya kan? Sampai kesemutan, kebengkak. Allahumma sholli ala. Begitu ya, paham nggak? Paham nggak? Sampai ketipu, paham gitu? Itu ya. Tuh. Jadi syariat, ya. Apa syariat tadi? Mauizah, syariat namanya. Thariqah, artinya apa thariqah tadi? As-sifa. Ya. Hudan apa? Hakikat wa rahmat ila bulugil wal ila bulugil kamal wa israki hatta yukmilu ghairu yubadu alaihi wa huwa nubuwah. Baru itu apa yang disampaikan Rasulullah SAW nyata adanya. Paham itu ya? Terus sini. Wah, jam 9:30 kata pikir gue mau pulang ke Bojong nih, Sat. Gila lu, Sat. Iya. Aduh. Tadi udah sampai mana tuh ya? Hah? Niat ya, niat hadas besar, niatnya aurakul hadas ya akbar anjamil badan. Niatnya ketika jatuh niatnya. Ya, air jatuh ke badan bukan jatuh kepala ya. Air jatuh ke bawah. Niat saya, hati yang ngomong. Niat saya mandi menghilangkan hadas besar keseluruhan badan semata-mata karena Allah. Allah udah jatuh. Nanti berantem, ngomong, dia berantem nih. Ini nggak ada orang dimukul. Kan kita mukul orang tuh ada. Dipukul orang tuh. Kalau mukul jangan begini. Kita berani, mukul jangan begini. Kalau begini orang lipatin deh. Gimana mukul? Mukul barengin. Ini begini datang. Oh, lecet dia. Mukul kasih bantal. Si bandar barang nih, nggak hancur dagingnya, tapi tulangnya rontok. Tuh aneh belajar gitu, mesti belajar nanti main pukul, anak laki main pukul, lagi jangan main game mulu, main pukul, latihan main pukul, ada Bajri, ada Fitri, main pukul, kan, main game mulu, ya laki kayak bencong main game, jangan main pukul. Kenapa? Cepat atau lambat? Ya, nanti akan punya bini, nanti akan punya anak. Cepat atau lambat, nanti akan jalan sendiri. Oh, nanti dibawain, ini parang, ame apaan, me begal, lari. Nah, dia bawa parang, dia bawa kopi. Yeah. Kopi baik. Yeah. Kopi nggak mau, dia bawa bir meletok. Begitu, udah ente jangan main pukul, laki main pukul, ya kan? Harus pintar main pukul, gitu. Dia jangan pernah nyerah sama orang gitu. Artinya laki kalau nyerah sama orang potongannya kelar itu. Takut orang potongannya kelar itu. Hidup cuma sekali. Jangan berani hidup. Al-Fatihah.